Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih dari 40 triliun setiap tahun untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat truk over dimension overload. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong penerapan kebijakan zero odol pada 2027. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono terus mendorong kebijakan zero odol atau truck over dimension overload lantaran banyaknya kecelakaan di jalan raya akibat odol ditambah. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih dari 40 triliun rupiah setiap tahun untuk memperbaiki jalan yang rusak. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah juga berupaya menggeser sebagian moda transportasi yang selama ini menggunakan jalan raya ke kereta, di mana saat ini 80% moda transportasi masih didominasi di jalan raya. Di samping itu, pihaknya juga menyiapkan weight in motion atau WIM, atau alat ukur dan timbangan kendaraan, yang ditempatkan di jalan termasuk di kawasan industri guna memantau langsung truk yang melintas tidak memiliki muatan yang berlebihan. Penerapan kebijakan zero odol ini telah melalui proses yang cukup panjang, cukup melelahkan, karena melibatkan banyak sekali pihak yang memiliki kepentingan. Pemerintah di sini, tentunya Kementerian Perhubungan yang ada di depan, memiliki kepentingan agar kita bisa mengurangi bahkan meniadakan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan over dimension overload. Lebih dimensi maupun lebih muatan. Yang menambahkan pemerintah akan melakukan penegakan hukum dalam penerapan kebijakan tersebut, di mana pihaknya juga bekerjasama dengan Korlantas Polri dan seluruh pemangku kepentingan di lapangan. Menteri Perhubungan Dudi Purwakandi mengancam akan mencabut izin rute pelayaran bagi operator kapal yang mengakali data manifest. Ancaman ini disampaikan sebagai respon terhadap praktik tidak transparan yang dapat merugikan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI, Menteri Perhubungan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam industri pelayaran dan meminta pengelola kapal harus jujur dalam melaporkan data manifest untuk menjaga integritas layanan transportasi. Pernyataan tersebut muncul setelah beberapa laporan mengenai praktik penggelembungan jumlah penumpang dalam manifest yang menjadi perhatian serius karena dapat mengakibatkan masalah besar termasuk dalam hal keselamatan pelayaran. Tidak hanya itu, Dudi juga menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh operator kapal agar lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan operasional. Di mana Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi laut serta melindungi hak-hak penumpang agar kepercayaan masyarakat terhadap angkutan laut dapat tetap terjaga. Kami juga menekankan kembali bahwa terakhir kami sudah memerintahkan bahwa kapal tidak boleh berangkat apabila belum diverifikasi jumlah terakhir penumpang yang naik. Kemudian kami juga sudah meminta untuk angkutan barang berbahaya agar lebih diperketat lagi sehingga tidak menimbulkan masalah pada saat kapal berlayar. Dan kami juga sudah meminta KSOP, seluruh KSOP untuk menjalankan ini. Memang mungkin akan agak sedikit terasa berbeda nanti di layanan pelabuhan, namun ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu bahwa ini demi kepentingan keselamatan dari para masyarakat kita yang menempuh perjalanan melalui laut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menargetkan energi panas bumi atau geothermal dapat menyumbang sekitar 15% terhadap bauran energi nasional pada 2050. Target tersebut dinilai cukup realistis mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang sangat besar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menargetkan energi panas bumi atau geothermal dapat menyumbang sekitar 15% terhadap bauran energi nasional pada tahun 2050.
Target tersebut dinilai cukup realistis mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang sangat besar. Bahlil menyebut potensi panas bumi di Indonesia mencapai 27 hingga 30 gigawatt. Besarnya potensi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya geotermal terbesar di dunia. Adapun hingga saat ini kapasitas terpasang baru mencapai 2.776 megawatt atau setara 11,6% dari potensi panas bumi yang tersedia. Sehingga masih terdapat potensi panas bumi yang masih belum tergali sekitar 88,4%. Geotermal dalam pandangan saya tidak hanya pada konteks bagaimana kita meningkatkan kemampuan listrik kita di sektor geotermal, tapi juga bagaimana kita mampu melakukan konversi untuk melahirkan ekonomi yang lain gitu loh, supaya menciptakan lapangan pekerjaan. Ya kita pingin untuk bauran energi Bu Enia, targetkan aja lah sampai dengan 2050 itu minimal itu 15% dari total energi nasional kita. Karena potensi kita masih cukup bagus, hampir 30 gigawatt, 27 sampai 30 gigawatt. Itu cukup besar, tapi sudah barang tentu dengan teknologi dan keuangan yang mumpuni. Adapun Bahlil menambahkan pengembangan geotermal tidak boleh hanya dilihat dari sisi penegakan kapasitas pembangkit listrik. Oleh karena itu, pemanfaatan panas bumi juga harus mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian, termasuk membuka lapangan kerja dan mendorong industri di sekitar wilayah pengembangan. Pemirsa, Bank Indonesia mengungkapkan proses pembentukan Bank Clearing Renminbi atau RMB di Indonesia terus berjalan dan ditargetkan mulai beroperasi paling lambat pada kuartal 4 2026. Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono mengatakan Bank Sentral China atau People's Bank of China telah menetapkan Bank of China sebagai bank clearing perdana. Di saat yang sama, BI juga tengah mendorong satu bank nasional dari kelompok himpunan bank milik negara untuk menjadi bank clearing renminbi kedua di Indonesia. Menurut Thomas, keberadaan bank clearing renminbi memiliki peran strategis untuk memastikan ketersediaan likuiditas mata uang China di pasar domestik. Langkah ini dinilai semakin penting seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan investasi antara Indonesia dan China. Jadi kita harapkan bahwa renminbi secara clearing bank secara operasional akan paling lambat di kuartal keempat tahun ini. PBOC sudah memastikan bahwa clearing bank yang pertama adalah Bank of China, tapi kami juga di Bank Indonesia mendorong suatu bank nasional, dalam hal ini Bank Himbara, saat ini sedang melalui proses administrasi, jadi nanti akan ada dua clearing bank renminbi di Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ruang multifungsi kini tengah dibangun di Bundaran Hotel Indonesia. Proyek perluasan stasiun MRT Bundaran HI ini nantinya akan menjadi akses pejalan kaki dan aktivitas komersial baru di Jakarta. MRT Jakarta melalui anak perusahaan PT Integrasi Transit Jakarta kini tengah membangun ruang bawah tanah yang merupakan perluasan dari stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Extended Concourse ini berada di 18 meter di bawah permukaan tanah, tepatnya di bawah halte bus Transjakarta Bundaran HI. Tempat ini memiliki luas 4.439 meter persegi dengan anggaran sebesar 200 miliar rupiah. Nantinya Extended Concourse akan berfungsi menghubungkan stasiun MRT dan halte Transjakarta melalui bawah tanah. Di lokasi ini juga menjadi akses pejalan kaki di bawah tanah dari stasiun atau halte menuju pusat perbelanjaan atau gedung di sekitarnya. Lokasi ini juga akan dilengkapi area komersial yang bisa dimanfaatkan warga dan pengguna transportasi umum.
Ya, area ini direncanakan disiapkan untuk bisa menjadi area multifungsi dan juga area retail untuk mendukung mobilitas, dan beragam kegiatannya akan dijalankan untuk mendukung ridership yang akan diestimasikan mengalami peningkatan. Peningkatan kurang lebih akan ada kenaikan 6.000 riders ya di stasiun Bundaran HI menyambut extension rute Bundaran HI yang akan diteruskan ke stasiun Tamrin dan stasiun Monas, dan juga dipersiapkan sampai ke stasiun Jakarta Kota Tua. Ya, di dalam area ini nantinya juga disiapkan interkoneksi untuk tersambung atau knockdown panel yang akan tersambung langsung ke area basement 1 di Plaza Indonesia, dan juga basement 1 yang akan didevelop oleh Wisma Nusantara. Saat ini pengerjaan proyek Extended Concourse MRT Bundaran HI telah mencapai 22% yang ditargetkan rampung pada Mei 2027 mendatang. Rencananya, Extended Concourse akan diresmikan pada Juni 2027 bertepatan dengan ulang tahun ke-500 Jakarta. Dari Jakarta, Chandra Bramandika, iNews melaporkan.